Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Reda dari kelas 11 IIS 4. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan saya mengenai proses kelahirannya Bani Umayyah. Bani Umayyah berdiri setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syriah, merebut kekuasaan setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Mekah. Muawiyah awalnya membuat kesepakatan dengan Hasan bin Ali, anak Khalifah Ali, untuk memerintah tanpa mewariskan kekhalifahannya. Namun kesepakatan ini dia langgar dengan menunjukkan anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, menjadi penerusnya. Selanjutnya ada fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Selama 92 tahun Bani Umayyah I berdiri dalam pemerintahannya tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa fase, diantaranya ada: pertama, fase pembentukan dan pembinaan. Bani Umayyah I berdiri tahun 40 Hijriah, 622 Masehi, sampai masa pemerintahan Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Andalusia, sekarang Eropa, yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad 711 Masehi. Dalam pembinaan masa ini menggunakan pendekatan Arabisasi berciri Arab. Contohnya ukiran dinding masjid dan istana yang dihiasi tulisan kaligrafi. Lagu warisan Arab yang dikombinasikan menjadi lagu qasidah. Ilmu yang dikembang pun juga berciri Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, qiraat dan hadis, tafsir dan tarik Islam. Dalam perluasan wilayah meliputi 4 benua, yaitu ada Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Selain itu, wilayah di imperium-imperium besar banyak yang takluk pada Islam dengan membayar upeti yang besar. Pada masa ini, Khalifah fokus pada pengembangan wilayah, kekuasaan, dan perluasan wilayah Islamisasi. Selanjutnya ada fase kemajuan. Dimulai pada masa Khalifah ke-7 sampai Khalifah ke-8, pada masa ini Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia. Hal ini tidak luput dari peran para sahabat Nabi dalam melakukan perluasan Islam. Masa ini banyak wilayah yang ditaklukkan, namun fokus pemerintah adalah pada pengembangan peradaban, ilmu, dan administrasi pemerintahan. Pemerintah membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Masjid dan istana dibangun. Selain itu, penemuan mata uang sebagai alat pembayaran oleh Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat. Pada fase ini terjadi banyak kemajuan peradaban yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang, diantaranya: pertama, ilmu pengetahuan, yaitu qiraat, nahwu dan balaghah, tafsir, hadis, dan sejarah. Kedua, ada bangunan fisik, yaitu masjid, pengairan dan irigasi, dan jembatan. Yang ketiga, ada fasilitas pendidikan, yaitu kutab, halaqah di masjid, majelis munadarah. Dan yang keempat, ada departemen pemerintahan, yaitu Nidaumul Ma'al, keuangan, siasib atau politik, hardi atau keamanan, idari atau administrasi, qadi atau hukum, jawatan pos dan pengawal istana, ketentaraan, sekretaris, dan pengantar surat. Selanjutnya ada fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada masa Khalifah ke-9, Yazid bin Abdul Malik, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Banyak terjadi pemberontakan, namun Khalifah Yazid tidak mampu mengatasinya. Pemberontakan memuncak ketika terjadi pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Hal ini membuat masyarakat marah dan benci, apalagi setelah pengangkatan tidak segera diputuskan siapa yang akan menjadi khalifah yang sah. Dalam peralihan, kepemimpinan memakai sistem monarki yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah tahun 132 Hijriah atau 670 Masehi. Sistem ini juga menyebabkan para khalifah melakukan penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab. Bahkan, yang mengendalikan pemerintahan adalah para perdana menteri. Qadilah, karena khalifah tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap penyelewengan, masyarakat menjadi marah dan benci hingga mereka akhirnya melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab para khalifah Bani Umayyah I. Hampir semua wilayah Bani Umayyah masyarakat melakukan
demonstrasi. Di luar kekuasaan Bani Umayyah, berkembanglah beberapa kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.